subscribe to my channel. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Wakiah dan ini first time saya mereview film untuk tugas UTS mata kuliah Ilmu Budaya Dasar. Dan saya mengambil film yang berjudul Guru-Guru Gokil. Nah, ini berkaitan banget guys dengan judul tema mata kuliah saya tentang manusia, moralitas, dan hukum. Dan untuk mengetahui cerita selanjutnya, yuk kita simak cuplikan video film dari Guru-Guru Gokil. Dan ini saya akan menceritakan film dari tanah air yang berjudul Guru-Guru Gokil tahun 2020. Dan film ini memiliki rating 6,2 IMDb dan berdurasi 101 menit, menceritakan tentang seorang pria yang diperankan oleh Gading Martin yang berambisi untuk sukses. Nah, baginya kesuksesan berarti memiliki uang yang banyak, tapi dia malah sering menemui kegagalan dalam berkarir. Nah, film ini dibuka dengan dua orang yang sedang mengendap-endap seperti mencari sesuatu yang belum jelas apa yang dia lakukan, tapi nanti semua akan dijawab. Kemudian pemeran utama bernama Taat Pribadi, yang taat seperti saya, bernarasi yang paling dia suka adalah uang. Nah, kan sama seperti saya. Dan yang tidak dia suka adalah guru. Kalau yang ini enggak, sama kayaknya tapi hidup di keluarga yang miskin. Dan ayahnya seorang guru, lengkap sudah penderitaannya. Karena sering dikekang nih oleh ayahnya, Taat memutuskan untuk pergi merantau ke kota. Di kota kerjaannya apapun dia lakukan untuk membuktikan pada bapaknya kalau dia itu bisa sukses dari hanya seorang guru tapi hingga 10 tahun merantau. Dia tetap tidak berhasil dan memutuskan untuk pulang ke kampung bapaknya. Dan bapaknya ini kurang senang dengan kepulangan anaknya yang sudah tidak pulang selama 10 lebaran. Karena saat ini orang yang taat, dia mencoba menjadi YouTuber walaupun gagal juga. Nah, akhirnya dia pergi ke tempat penyaluran tenaga kerja. Bahkan sampai berbohong bahwa adiknya sedang sakit. Karena dia tidak mempunyai adik, dia meminta tolong kepada remaja lelaki untuk berpura dan mendapatkan imbalan 50.000 saat tergiur dengan menjadi staf kapal persiar. Tapi modalnya yang dibutuhkan itu sebesar 50 juta menyalurkan tenaga kerja itu. Dan tenaga kerja itu menyalurkan kepada Taat untuk menjadi guru sementara di salah satu sekolah di sana. Keesok harinya Taat pergi ke sekolah, dan saat Taat pergi ke sekolah, di sana dia bertemu dengan Ibu Rahayu yang menjadi guru tata usaha sekaligus guru matematika. Taat pun menggoda Ibu Rahayu yang berwatak tegas sampai membuat Ibu Rahayu itu ingin memukulnya. Dan belum sampai terpukul, kepala sekolah pun datang dan menenangkan Ibu Rahayu. Dan di saat itulah Taat diterima dengan baik dan diminta untuk menjadi guru sejarah sementara di sekolah tersebut mulai besok dan sampai bulan depan. Keesokan harinya itu Taat pergi ke sekolah membawa ijazah dan melaksanakan tugas hari pertamanya menjadi guru di sekolah tersebut. Sesampainya di kelas, ketika berkenalan ada siswa yang terlambat, dan ternyata siswa itu adalah remaja yang diminta mengaku menjadi adiknya. Pulang sekolah, ada beberapa guru yang dipegang oleh beberapa murid, dan ini contoh-contoh muridnya yang latnat. Taat pun menolong dan mereka saling berkenalan. Guru yang bernama Pak Manulang itu merasa berhutang budi, tapi Taat malah mau berhutang uang kepada Pak Manual. Tapi Pak Manual tidak dapat membantu, tapi ia menyarankan untuk pinjam ke guru lain, dan akhirnya Taat meminjam uang kepada guru muda yang bernama Pak Gagah. Pinjaman uang sebesar 50.000 dan dia mendapatkan info bahwa bapaknya sebentar lagi akan pensiun dan mendapatkan pesangon 100 juta. Selesai membayar hutangnya ke anak tadi, Taat berpikir apakah bapaknya mau memberikan uang untuk menjadi staf kapal persiar. Karena sudah lelah, keesokan harinya Taat pulang sekolah menemui Pak Gagah yang baru pulang, membawa uang gaji dan pesangon bersama Bu Rahayu. Bu Rahayu pun membawa uang sendirian ke dalam sekolah untuk disimpan, dan Pak Gagah berhenti karena diajak berbicara oleh Taat. Nah, ketika mereka berdua berbincang, tiba-tiba suara bel sekolah berbunyi dengan aneh. Ternyata sekolah tersebut kerampokan, dan Taat dan Pak Gagah dan Taat ini langsung berlari menghampiri Ibu Rahayu yang disekap.
Dan Pak Gagah mengejar perampok dan perampok itu ternyata menyamar memakai pakaian guru. Dan akhirnya Pak Gagah berhasil mengepung rampok itu dan dibantu oleh Taat. Namun Pak Gagah malah terjatuh, terkena hantaman kursi dan tak sadarkan diri walau sudah jatuh bangun mengejar kedua perampok itu. Akhirnya perampok berhasil membawa kabur uang gaji dan pesangon guru hingga saat guru-guru lainnya sampai berjualan dan Taat ikut Pak Manual menjadi pencuci motor. Ini semua diakibatkan oleh karena gagalnya gajian dan saat pun sempat curiga kalau Pak Gagah adalah komplotan perampok itu. Taat dan Ibu Rahayu pun pergi ke rumah Pak Gagah. Setelah pulang dari rumah Pak Gagah, Taat pun diajak untuk berbuka puasa di rumah Ibu Rahayu. Dan mengejutkan lagi, remaja yang diminta Taat untuk mengaku sebagai adiknya, ternyata itu adalah adik dari Ibu Rahayu. Bu Rahayu pun curhat kepada Taat dan merasa lebih dekat dengan Pak Taat, apalagi saat menangis. Padahal menangis saat ini karena diprank cabe dari adik Ibu Rahayu. Tetapi Taat masih saja galau karena belum mendapatkan uang untuk modal menjadi staf kapal pesiar. Taat pun sangat bersemangat untuk menangkap perampok-perampok itu. Saat di kelas, dia dibantu murid-muridnya untuk menggambar tato dari salah satu perampok itu di sana. Saat di kelas, Taat mulai merasakan indahnya menjadi seorang guru di ruang UKS. Bu Nirmala yang hamil itu memberi tahu kalau itu adalah tato dari anak buah Pak Le yang sering menagih utang mantan suaminya. Taat pun mempunyai ide untuk mengikuti penagih utang yang memiliki tato itu di rumah Bu Nirmala. Untuk pergi ke sana menggunakan mobil kostumer cucian Taat dan Pak Manual pun pergi bersama Bu Nirmala, memantau di dekat rumah Bu Nirmala, sampai akhirnya mereka mengikuti hingga ke markas yang terlihat seperti bengkel mobil. Mereka memutuskan masuk ke dalam dengan penyamaran yang apik. Taat mengeksplor tempat itu dan menemukan tempat penyimpanan uang perampokan itu. Ternyata tempat itu adalah markas dari Pak Le, seorang yang kejam berkedok sebagai pebisnis koperasi dan mempunyai backing dari orang-orang yang penting. Taat hampir saja ketahuan oleh Pak Le dan pengawalnya. Nah, setelah selesai mobil dibenahi, upahnya ternyata 300.000. Alhasil, jam tangan kesayangan Pak Manual pun dikorbankan. Taat pun berencana untuk kembali ke tempat itu untuk mengambil uang mereka. Tapi Pak Manual dan Bu Nirmala tidak mau ikut kalau Bu Rahayu tidak ikut. Dan keesokan harinya ketika Taat sedang berbicara dengan Bu Rahayu, tiba-tiba kepala sekolah datang dan memberitahu masalah yang ditimbulkan murid Pak Taat sekaligus adik Bu Rahayu. Mereka mengerjakan tugas mengenai sejarah ganja bersama salah satu temannya. Alhasil, Bu Rahayu tidak mau membantu kalau presentasi adiknya tidak berjalan dengan lancar. Taat pun dengan terpaksa berlatih mengajar adiknya tapi metodenya masih gagal juga. Ketika ia pusing, adik Bu Rahayu datang dan memberikan solusi sebagai permohonan maafnya. Presentasi pun dapat berjalan dengan lancar. Kini mereka berempat menyusun rencana untuk melakukan aksi pengambilan uang tanpa meninggalkan tugas sebagai seorang guru. Dan di sela-sela itu Taat dan Bu Rahayu saling bercerita di tengah sawah. Mereka pun melepaskan amarah dengan berteriak sampai menggetarkan bumi. Tibalah malam aksi pengambilan uang. Mereka melakukan rencana yang sudah dibuat dengan rapi serapi baju Pak Polisi. Ternyata memang uang mereka ada di sana. Namun, tiba-tiba ada mobil datang untuk mengambil peti-peti uang itu. Taat dan Bu Rahayu pun masuk ke dalam peti dan diangkut ke dalam mobil. Pak Manual yang hampir kalah dari pengawal Pak Le ditolong oleh adik Bu Rahayu. Mereka pun membuat siasat untuk mengeluarkan Taat dan Bu Rahayu dari dalam mobil dengan dibantu kekuatan bapernya emak-emak. Mereka pun berhasil lolos. Namun karena HP yang dibawa Taat tertinggal di dalam mobil, Pak Le pun mengetahui kalau yang membawa uangnya adalah dari sekolah Gunung Asri. Setelah dihitung-hitung, ternyata uang yang mereka bawa malah melebihi 1 miliar kurang. Uang itu pun disimpan sementara di dalam perpustakaan sekolah. Setelah itu, penyalur tenaga kerja menghubungi Taat untuk mengingatkan kalau hari ini terakhir pembayaran dan Taat menjawab uangnya sudah ada full 50 juta. Di sebelahnya ada adik Ibu Rahayu yang mendengarkan percakapan Taat. Ternyata saat mengambil uang yang disimpan di perpustakaan, tadi niatnya dia hanya mengambil 50 juta yang dihitung sebagai pesangon pensiun bapaknya. Tapi karena gembok lemari yang rusak, saat memutuskan membawa semuanya. Taat pun memutuskan membawa uang semuanya. Taat pun dipergoki oleh guru-guru lainnya. Tetapi Bu Rahayu malah membiarkan Taat untuk pergi membawa uang. Ketika polisi datang, polisi-polisi itu malah menangkap para guru lainnya. Taat pun membawa uang tadi ke rumahnya. Ketika di rumah, saat menjelaskan kalau ini uang gaji guru dan pesangon bapaknya. Taat pun juga meminta maaf atas kesalahan yang dulu 10 tahun tidak pulang. Bukan karena dia tidak mau, tapi Taat malu karena dia belum sukses dan membanggakan termasuk ijazah Taat pun palsu, ternyata juga palsu. Tiba-tiba adik Ibu Rahayu datang dan mengatakan kalau polisi-polisi itu semuanya palsu. Dan mereka membawa para guru-guru ke sebuah rumah Pak Lepon. Tiba-tiba menelpon lewat HP Bu Rahayu dan meminta untuk membawa uang dan ditambah bunga 100% dalam 1 jam atau akan membunuh para guru. Walaupun hampir terlambat, Taat yang datang dengan konyol malah menego Pak Le. Ternyata kepala sekolah dari sekolah itu sudah bersekongkol dengan Pak Le. Tak disangka negoan Taat kepada Pak Le disetujui. Tapi ternyata ketika berjabat tangan saat mengambil cincin keramat milik Pak Le pun ketakutan karena Taat akan membuang cincinnya. Para guru pun mendapat bantuan dari murid untuk mengalahkan anak buah Pak Le. Namun, adik Bu Rahayu yang membawa cincin dikejar Pak Le sampai ke atas rumah. Taat pun menghampiri ke atas dengan membawa uang. Pak Le yang terdesak malah memberikan uang yang dibawa Taat atau untuk gaji pertama Taat bekerja dengannya, dan tugas pertamanya adalah mencari jalan keluar dari situ. Taat terlihat tergoda dengan tawaran Pak Le.
Namun, ternyata Taat malah melempar semua uangnya. Alhasil, di sana terjadi hujan uang dari atas. Pak Le dan para pengikutnya ditangkap oleh polisi. Keesokan harinya, proses pelepasan pensiun Bapak Taat menjadi guru dilaksanakan Bu Rahayu. Bu Rahayu datang menghampiri Taat dan menanyakan rencana selanjutnya. Taat pun menunjukkan paspor di tangannya. Ternyata bapaknya meminjamkan uang pesangon pensiun kepada anaknya itu. Di sana, Bu Rahayu meminta Taat untuk memberikan kabar sesekali, tapi Taat menawarkannya dengan berkali-kali. Waktu pun loncat 4 tahun. Setelahnya, Pak Pemandu dan Bu Nirmala akan segera menikah. Ibu Rahayu yang sedang membereskan berkas kedatangan seseorang yang memberikan amplop di dalamnya. Di dalam amplop ternyata ada ijazah Taat pribadi yang telah lulus menjadi sarjana pendidikan. Ternyata, alih-alih menjadi staf kapal persiar, Taat pribadi ini malah pergi kuliah untuk menjadi guru. Taat pun berpesan untuk menjadi guru yang tetap gokil. Nah, dari film ini banyak pembelajaran yang dapat kita ambil. Salah satunya yaitu kesuksesan. Itu bukan hanya tentang uang, tapi bagaimana kamu dapat bahagia dan membahagiakan adalah murid. Nah, jadi guru itu tidak dilihat dari umur. Siapapun adalah guru dan siapapun adalah murid. Oke? Jadi itu tadi adalah alur cerita dari film-film Guru Gokil tahun 2020. Buat kalian yang suka silahkan like, dan yang tidak suka bisa di-select. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo buruan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang dan supaya tidak ketinggalan. Sampai jumpa di review selanjutnya.